Halo semuanya, pernahkah kalian membayangkan betapa pentingnya peran guru dalam memahami dan membimbing anak-anak usia sekolah dasar? Di video ini, kita akan membahas urgensi bimbingan konseling di jenjang pendidikan dasar dan karakteristik anak usia sekolah dasar. Usia sekolah dasar biasanya 7-12 tahun ya teman-teman. Kenapa hal ini sangat krusial bagi para calon guru? Anak-anak usia 7-12 tahun sedang berada pada tahap operasional konkret menurut teori Piaget. Mereka mulai bisa berpikir logis dan memahami sebab akibat, tapi mereka masih sangat bergantung pada hal-hal yang konkret dan nyata. Karena itu, guru harus ekstra hati-hati dalam menyampaikan informasi. Jangan sampai siswa mengalami miskonsepsi karena penjelasan yang membingungkan. Disinilah peran bimbingan konseling menjadi sangat penting. Melalui bimbingan konseling, guru dapat membantu siswa membentuk karakter, mengenalkan nilai-nilai moral, dan memahami perasaan mereka, serta belajar menyelesaikan masalah secara positif. Misalnya, saat guru memberi pujian pada siswa yang berani menyampaikan pendapat di depan kelas, itu bisa sangat membangun rasa percaya diri mereka. Anak usia sekolah dasar memiliki rasa ingin tahu yang besar, tapi seringkali takut menyampaikan pendapat mereka. Siswa belajar lebih baik dengan benda konkret dan sangat aktif secara fisik. Itulah mengapa metode mengajar yang menyenangkan seperti permainan, nyanyian, dan pengalaman langsung sangat membantu siswa mudah untuk belajar. Siswa juga mudah meniru perilaku dewasa. Guru harus menjadi contoh yang baik untuk siswa. Nih, saya juga sudah mewawancarai guru sekolah dasar. Ini video ini. Halo, saya Rifatul Adabia dan narasumber guru muda kami. Hai, saya Gina. Pertanyaan pertama, apa saja permasalahan yang sering dihadapi oleh Gina di kelas? Sesuai pengalaman saya ya, selama saya mengajar tuh, kalau di kelas anak tuh biasanya dari segi pencapaian dulu, segi prestasi. Jadi dari segi prestasi itu ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Yang menengah ke atas itu mungkin jadi prestasi itu kan berpengaruh dari lingkungan juga. Mungkin dari yang menengah ke atas itu prestasi menengah ke atas, dia lingkungannya lebih positif atau lebih mendukung si anak tersebut untuk meraih harapannya atau meraih peringkat di kelasnya. Sedangkan yang menengah ke bawah, entah itu faktornya tidak ada kemauan atau motivasi dari si anak, atau dari lingkungannya, atau dari keluarganya, atau orang tuanya gitu. Berarti prestasi menengah ke atas itu udah disupport oleh orang tuanya. Jadi bisa dari segi finansial ataupun segi dukungan gitu kan. Biasanya ada anak yang cukup hanya dukungan, maksudnya motivasi dari orang tuanya kayak kamu harus begini gitu. Itu udah cukup mendukung. Kalau permasalahannya selain prestasi apa tuh? Selain prestasi, mungkin karena kurang fokusnya itu ya. Kurang fokusnya tuh mungkin karena gangguan di kelas gitu. Faktornya itu mungkin si anak itu tipe anak yang harus belajar dengan kondisi kelas tenang, sedangkan kelasnya tuh gaduh. Nah, apa faktor utama yang menyebabkan siswa itu kesulitan belajar, Ibu? Kalau analisis saya, kesulitan belajar tuh karena kurangnya motivasi, terus mungkin karena pembawaan guru ya Bu. Jadi guru itu cara mengajarnya kurang masuk ke si anak itu, entah metode pembelajarannya, entah penyampaian materinya, terus ataupun si anak ini belum tahu dasar di materi tersebut. Misalnya kayak perkalian, materi pecahan, tapi si anak itu belum ngerti penjumlahan, perkalian gitu, dan si guru kurang menganalisis masalah tersebut di anak itu. Kebutuhannya siswa belum terpenuhi. Ya. Apa jenis perilaku siswa yang sering jadi perhatian guru?
misalkan nakal, terus egoisnya gitu, yang Ibu Gina di kelas yang sudah dirasakan? Kalau nakal sih nggak terlalu ya. Saya layaknya anak-anak aja gitu, kayak belanja, jahil terus bercandanya nggak tahu tempat gitu. Misalkan temannya lagi belajar terus main senggol aja gitu, terus berantem gitu sih. Ada trik-triknya Ibu Gina nggak untuk memisahkan itu? Paling ini sih tempat duduknya dijauhin gitu, terus mungkin di sela-sela pembelajaran tuh kayak ada ice breaking yang bisa mengembalikan fokus mereka di belajar. Masalah siswa yang kurang disiplin nih Bu Gina, gimana cara mengatasi? Kurang disiplinnya di mana nih? Dia sering telat mengumpulkan tugas, dia sering telat masuk kelas, dia ya selayaknya siswa yang tidak disiplin lah ya. Kalau dari disiplinnya tuh Tidak mengerjakan tugas kelompok. biasanya lewat ngemotivasi siswanya dulu. Jadi mungkin ditanya kenapa nggak ngumpulin tugas, entah dia kan sekarang anak-anak pada kecanduan gadget ya. Nah mungkin karena faktor gadget juga dia main game terus semalaman sampai lupa ngerjain tugas, terus entah lupa atau nggak dikasih reminder dari orang tuanya. Kali ditanya dulu, mungkin kalau emang udah ditanya dan faktornya bukan dari si anak, baru ke orang tuanya, anak ini di rumah gimana gitu. Berarti faktor yang mempengaruhi si siswa itu dalam belajarnya itu dari orang tuanya ya. Nah, menurut Ibu Gina, jika siswa itu udah ketinggalan pembelajaran, apa yang dilakukan orang tua itu untuk menyusul pembelajaran yang tertinggal itu? Ya dari saya mungkin ngasih nge-reminder orang tuanya gitu bahwa si anak ini udah ketinggalan sama teman-temannya. Entah mungkin ketertinggalannya itu karena faktor di lingkungannya atau faktor di intelektual si anaknya. Di kelas Ibu, adakah murid yang dikecilkan atau dibully gitu? Kalau dibully belum ada sih tuh, tapi lebih ke mungkin bercandaan anak siswa-siswa gitu, anak-anak aja. Ada siswa yang susah untuk beradaptasi sosial gitu? Ya pasti ada. Jadi kayak dia di setiap pembelajaran tuh dia pasif gitu. Mungkin tunggu ditanya baru dia jawab. Malu-malu. Lebih ke takut untuk mengekspresikan dirinya. Nah, solusi yang Ibu Gina berikan untuk anak itu apa? Yang sudah dilakukan untuk dia beradaptasi sosialnya itu maju gitu? Mungkin lewat teman-temannya dulu ya Pak. Jadi saya nyuruh temennya, ayo ajak si ini main gitu. Misalkan anak kecilnya itu untuk jajan bareng pas istirahat, terus mungkin pas kelompokan gitu diajak untuk ngobrol gitu. Bagaimana Ibu Gina bisa mengetahui kalau siswa itu sedang ada masalah atau bermasalah dalam belajarnya? Saya biasanya lewat evaluasi. Oke. Ya evaluasi. Mungkin evaluasi pertama saat dicoba dia nilainya rendah, terus evaluasi kedua itu rendah. Nah mungkin dari situ nggak langsung dijudge, nggak langsung dia intelektualnya kurang, nggak langsung gitu. Tapi saya tanya dulu lewat anaknya, kenapa nggak bisanya, apakah karena dia kurang menyukai pelajarannya, atau kurang suka sama mata pelajarannya, atau kurang suka karena cara penyampaian saya dalam mengajar, terus atau karena emang di rumahnya tidak ada dukungan gitu dari keluarga dan orang tuanya gitu. Nah setelah itu jika sudah dapat informasi dari dia, saya validasi lewat orang tuanya gitu, apakah benar yang disampaikan oleh dia. Berarti yang paling berpengaruh perkembangan siswa itu orang tuanya. Iya. Lalu orang tuanya itu menyampaikan ke Ibu Gina. Pertanyaannya selanjutnya Ibu Gina,
kapan biasanya masalah belajar mulai terlihat pada siswa? Padahal dia sudah ada dapat dorongan dari orang tuanya, terus teman-temannya juga udah sportif, udah berteman dengan dia gitu. Jadi misalnya Tiba-tiba aja dia malas belajar gitu. malas belajar itu, terus kayak kurang minat, terus kurang motivasi, itu biasanya muncul pada saat proses pembelajaran berlangsung itu bisa terlihat gitu. Terus lihat pada saat pengumpulan tugas itu bisa terlihat tuh. Itu faktornya juga nggak jauh-jauh dari lingkungan, tapi kata Ibu kan tadi jika lingkungannya sudah mendukung tuh. Biasanya suasana kelas itu juga ngaruh. Iya betul. Adakah Ibu pendekatan tentang bimbingan konseling kepada siswa itu, tentang emosinya, tentang minat dan bakatnya siswa itu? Kalau itu ada di asesmen diagnostik masuknya itu pada saat mereka tahun ajaran baru pada saat mereka naik kelas itu baru masuk, itu saya mentesnya itu menanyakan satu-satu atau memberikan soal aja? Memberikan ini dulu Bu, kayak angket. Jadi si anak ini tipe belajarnya yang entah tipe belajar yang visual atau auditory atau kinestetik gitu dan lain-lainnya. Kalau siswa sekolah dasar kan sering meniru hal dari luar gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya begini, ada tuh murid yang sering membawa barang-barang dari luar Bu, misalkan tas baru, terus tempat isi baru. Nah, ada siswa yang bertanya ke Ibu minta belikan? Kalau ke saya emang enggak ya, paling ke orang tuanya. Terus dengan ember-ember saya sering beli, sama kayak sering beli sama guru gitu, kayak gitu sih, main anak ya. Kalau punya beli ikut beli, apa gitu. Ada teguran dari orang tua gitu nggak? Atau ada larangan untuk tidak membawa barang-barang seperti itu? Pada saya emang enggak, selagi itu bukan barang-barang yang berbahaya, terus nggak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya Gina, bagaimana cara Ibu Gina mendeteksi siswa yang mengalami masalah emosional? Seperti siswa itu kalau disenggol temannya dikit dia langsung marah. Jadi single bacok gitu. Betul. Biasanya saya melakukan pendekatan dulu ke siswa itu, terus ditanya kenapa bisa kayak emosi itu gitu, padahal cuma diisengin. Kan bisa terjadi beberapa faktor gitu. Bisa jadi karena dia nggak suka disenggol sama temennya karena dia merasa itu musuhnya gitu. Jadi kayak siapa sih gitu. Terus saya juga bisa menjadi guru sebagai pendengar dan fasilitator buat dia. Entah mungkin karena faktornya dia marah seperti itu, karena faktor di rumahnya gitu, dia kesel sama orang tuanya, ternyata temannya yang kena marah gitu, kayak gitu. Nah, sekarang pendekatan yang siswa yang pemalu Ibu, yang menarik diri dari keramaian. Yang pemalu biasanya itu kayak tadi, paling saya pendekatan lewat teman-temannya dulu. Terus kayak suruh ajak temannya untuk main atau untuk jajan bareng. Terus saat proses pembelajaran biasanya kan anak yang pemalu itu biasanya cenderung pasif. Nah itu dari situ saya berubahnya menjadi siswa yang aktif gitu. Adakah pendekatan dari orang tua siswa tersebut? Kalau pendekatannya mungkin sering menghubungi nggak? Tiap minggunya dikabari, lebih ke memasarkan anaknya kepada saya. Jadi kondisinya bagaimanapun di sekolah itu terserah saya mau diapain. Kayak orang tua itu bilang, misalnya mamanya bilang ke saya, udah anggap aja kayak anak ibu sendiri kalau di sekolah gitu. Jadi sudah terpercaya. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir Ibu Gina, bagaimana cara peran teman sebaya dalam membantu siswa mengatasi masalah sosial? Kayak tadi dia pemalu, terus emosionalnya tinggi. Nah, gimana caranya menyatukan teman sebayanya ke siswa yang seperti itu? Biasanya kan terdapat kayak beberapa siswa yang aktif gitu, yang dia cenderung friendly gitu, lebih ramah ke teman-temannya. Nah, saya pendekatan ke dia, kayak ajak nih temennya untuk main gitu, misalkan itu yang pemalu atau yang pasif tadi. Terus kalau yang emosional lebih ke pendekatan ke siswanya dulu, siswa yang emosional ini. Jadi kayak lebih menurunkan emosinya dulu, karena apapun yang dipakai emosi kan bisa kehilangan gitu. Oke, wah luar biasa sekali sama Ibu Gina ini. Terima kasih sudah datang di wawancara ini. Sama-sama. Sehat selalu, sukses selalu ya. Tahun depan jadi kepala sekolah ya. Amin. Doain aja ya. Bye. Setelah kita tahu betapa pentingnya peran guru dan bimbingan konseling di sekolah dasar, sekarang yuk kita bahas lebih dalam. Sebenarnya, masalah apa saja sih yang sering muncul di lingkungan sekolah dasar? Dan kalau kita nanti jadi praktisi atau guru di sekolah, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu? Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, inilah
beberapa masalah yang sering dihadapi siswa sekolah dasar. Pertama, kesulitan belajar seperti sulit memahami pelajaran atau cepat lupa materi. Perilaku yang kurang baik, misalnya suka jahil ke teman, tidak disiplin mengerjakan tugas-tugas, dan mengganggu teman ketika belajar. Kecanduan gadget juga bikin anak kurang fokus dan tidak peka terhadap lingkungan sekitar. Lalu, kurangnya semangat belajar bisa jadi karena masalah di rumah, di lingkungan, atau tekanan dari sekitar. Dan yang paling serius, bullying, yang tadinya candaan anak-anak, bisa sangat mempengaruhi kondisi emosional dan mental anak. Nah, sekarang kalau saya adalah guru atau praktisi di sekolah, apa langkah yang sebaiknya saya lakukan? Yang pertama, saya akan membangun komunikasi yang terbuka dengan siswa. Anak-anak itu perlu merasa bahwa sekolah itu tempat yang aman buat mereka. Aman untuk bercerita dan jadi diri sendiri. Yang kedua, peka terhadap perubahan sikap anak. Misalnya, anak yang biasanya ceria, jadi pendiam, atau prestasinya tiba-tiba menurun. Itu bisa jadi tanda ada masalah. Ketiga, ajak orang tua bekerja sama. Karena kadang, masalah di sekolah bisa berhubungan dengan situasi di rumah. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa saling bantu. Yang keempat, aktifkan peran guru BK atau bimbingan konseling. Tapi ingat, pendekatannya harus ramah dan tidak menghakimi. Jadilah pendengar yang baik. Baru beri arahan. Terakhir, ciptakan suasana belajar yang seru dan menyenangkan. Anak-anak akan lebih semangat kalau mereka merasa dilibatkan dan dihargai. Masalah di sekolah dasar memang beragam, tapi kalau kita punya niat baik dan pendekatan yang tepat, pasti semuanya bisa dihadapi. Sebagai calon guru, mari kita tidak hanya jadi pengajar, tapi juga jadi pendamping dan teman cerita, sosok yang peduli. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita semua bisa terus belajar, berbagi, dan jadi inspirasi. Sampai jumpa!